Luis Mia geber latihan Persib. Bali United siap datangkan bintang dunia. Berita dari Timnas Indonesia dan berita dari klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Setelah usai lakoni laga pekan ke-10, para pemain Persib dipastikan diberi waktu libur oleh pelatih Luis Mia. Namun ternyata Luis Mia hanya memberikan waktu libur 3 hari saja bagi para pemain Persib. Kabarnya Luis Mia meminta dengan tegas agar para pemain Persib sudah hadir setelah libur 3 hari tersebut. Luis Mia kabarnya sudah mempersiapkan sebuah latihan khusus yang akan diberikan pada para pemain Persib. Latihan seperti apa ya kira-kira? Tapi yang jelas Luis Mia tampaknya tak puas dengan performa para pemain Persib, khususnya lini belakang dan lini depan. Setelah libur 3 hari, saya ingin pemain datang dengan lebih semangat dan kebugaran yang lebih tinggi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di depan sana. Ada program yang harus mereka jalankan, ujar Luis Mia. Emang sebegitu seriusnya ya Luis Mia kalau melatih? Lagi liburan aja masih mikirin program latihan. Tapi emang sih, jika Luis Mia ini berada di posisi penonton ya, mungkin Luis Mia ini juga tahu kekurangan Persib. Dan wajar jika Luis Mia mengatakan masih banyak kekurangan di tim Persib. Dan memang begitu kenyataannya. Sebenarnya apa yang dilakukan Luis Mia atau tugas Luis Mia di Persib ini cukup berat loh. Dia harus memakai pemain yang bukan pilihannya dan sudah terlanjur terbiasa dengan gaya permainan yang lama. Jadi ibarat benda ini sudah berkarat dan harus dibuat kinclong lagi oleh Luis Mia. Apalagi Luis Mia itu sadar tekanan Bobotoh itu lebih besar dibanding tekanan dari supporter lain ya atau di klub lain ya. Jadi wajar Luis Mia ini mati-matian poles pemain Persib. Selain karir kepelatihannya yang jadi taruhan, reputasi Mia sebagai pelatih kelas atas pun jadi taruhan di sini. Kalau saya pribadi sih nggak muluk-muluk ya, bisa finish di 5 besar di paruh musim ini aja udah bagus lah. Nanti di paruh musim kedua baru kita lihat hasilnya, itu pun dengan catatan seberapa banyak perombakan yang akan Luis Mia lakukan. Kalau udah banyak yang dirombak tapi hasilnya minor, ya kita kritik lagi. Sementara itu PSSI resmi merilis pemain-pemain yang dipanggil ke timnas senior untuk ajang FIFA Matchday melawan Curaçao nih. Dari sejumlah nama tersebut, Persib hanya mengirimkan 3 pemain yang dari Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Maklok. Sementara Febri Haryadi batal dipanggil ke timnas karena Febri mengalami demam dan tidak fit. Dari data tersebut, ada 2 nama baru nih, yakni Ramadan Sananta, striker PSM Makassar, dan Yakob Seyuri yang juga dari PSM Makassar. Dan berikut daftarnya. Sementara untuk timnas U20 sendiri, setelah memastikan lolos sebagai juara grup F, Indonesia akan bertemu dengan tim-tim lain yang juga menjadi juara grup di grupnya masing-masing, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Oman, Tajikistan, dan tuan rumah Uzbekistan. Sementara tim ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Brunei Darussalam dipastikan gugur secara berjamaah. Jika ada yang bilang Liga 1 musim 2021-2022 sangat berat
karena harus bermain dengan sistem bubble dan di tengah badai COVID yang melanda, mungkin memang benar. Tapi faktanya Liga 1 musim ini justru terasa jauh lebih berat dan ketat, terutama soal persaingan di klasemen. Terbukti di poin maksimal yang didapat di 10 pekan ini, jika musim lalu dari 10 pekan poin maksimal yang diraih pemuncak klasemen sementara yakni kala itu adalah Bayangkara FC yakni 25 poin, sementara musim ini dari 10 pekan poin maksimal yang diraih pemuncak klasemen sementara yakni Madura United adalah 23 poin saja. Begitupun dengan posisi di klasemen. Musim ini tim-tim yang mendominasi puncak klasemen di pekan ke-10 seperti Bayangkara FC, Persib Bandung, Arema, PSS dan PSM Makassar, mungkin hanya PSM saja yang masih konsisten berada di 5 besar di 10 pekan ini. Sementara sisanya seperti Persib, Persebaya, Arema dan PSIS terseok-seok di papan bawah dan tengah. Begitu juga dengan daftar top scorer di 10 pekan musim lalu, berbeda dengan di 10 pekan musim ini, di mana di musim ini hanya Ilyas Pasojevic saja yang masih bisa bersaing di jajaran top scorer. Sementara sisanya adalah top scorer baru seperti Pato, Da Silva, Lulinha dan lain-lain. Banyak faktor yang menyebabkan tim-tim penguasa klasemen musim lalu justru melempem untuk sejauh ini. Di antaranya adalah sistem kompetisi yang kembali ke format awal, yakni home away, di mana sistem ini membuat tim-tim harus menyesuaikan lagi dengan kondisi, baik kondisi di laga home maupun kondisi di laga away. Belum lagi musim ini tim-tim Liga 1 harus memulai liga dengan dana sisa-sisa krisis akibat pandemi yang membuat neraca keuangan tim pun goyah. Ini berimbas pada komposisi skuad dan finansial tim itu sendiri. Faktor lain adalah banyaknya perombakan di kubu tim-tim penguasa Liga 1 musim lalu yang membuat tim-tim ini harus meriset ulang strategi dan gaya permainan. Seperti contohnya Bayangkara FC yang musim lalu menjadi penguasa di pekan ke-10, justru musim ini di pekan ke-10 harus berada di papan bawah. Hal ini terjadi lantaran perpindahan pemain dan pelatih dari Bayangkara FC. Begitupun dengan tim-tim lain seperti Persib dan PSIS serta Arema yang juga mengalami perombakan skuad dan pelatih pun harus mengalami masa yang dinamakan adaptasi kembali. Mungkin hanya PSM Makassar saja yang bisa dikatakan stabil. Pasalnya dari musim lalu dan musim ini pelatih PSM berbeda, namun tetap dalam skema yang sama. Lalu bagaimana dengan top scorer? Ilyas Pasojevic masih bisa bersaing di jajaran top scorer musim ini karena dari musim lalu hingga musim ini Spaso masih berada di tim yang sama dan komposisi skuad yang nyaris sama. Sementara top scorer sisanya musim lalu sudah berganti klub seperti EJ Jari yang pindah ke Bayangkara FC, EJ Cel Duasel yang digantung oleh Bayangkara FC, Irfan Jaya yang cedera, Paulo Henrique yang hengkang ke liga luar negeri, dan Marco Simic yang hengkang dari Persija. Para top scorer ini digantikan oleh top scorer baru seperti David Da Silva, Matius Pato, Lulinha dan Michael Kermencik. Mungkin hanya DDS dan Privat Embarga saja sejak musim lalu dan musim ini masih di tim yang sama. Jadi dengan faktor-faktor tadi, kami sendiri sulit memprediksi siapa yang akan jadi pemuncak klasemen di paruh musim. Ingat, kita bicara paruh musim dulu ya. Karena jika bicara akhir musim, sejumlah tim pasti akan lakukan perombakan dan hasilnya pun tentu akan berbeda. Dan kita akan lihat nih siapa yang akan jadi top scorer musim ini. Menurut kalian nih, siapa yang akan jadi juara paruh musim dan siapa yang akan jadi top scorer musim ini? Dari Bali United, dua tim wakil Indonesia di ajang AFC Cup 2023-2024 yakni Bali United dan Persib Bandung dipastikan akan menambah amunasi asing jadi 5+1. Hal ini dilakukan untuk melengkapi regulasi yang diminta oleh AFC dan kabarnya satu di antara 6 pemain asing ini haruslah pemain yang sudah pernah bermain untuk Piala Dunia atau main di Liga Champion Eropa atau istilahnya adalah marquee player.
Jika Persib bersama Luis Mia-nya kabarnya tertarik memboyong Javi Martinez ex Punggawa Bayern Munchen ke Bandung, kini Bali United pun dikabarkan dengan penyerang asal Belgia ex pemain Napoli Dries Mertens. Pemain yang saat ini membela klub Galatasaray di Liga Turki ini sempat membuat heboh karena mengatakan jika plan D atau rencana D dirinya jika tak mendapatkan klub di Eropa akan main di Indonesia bersama Bali United. Dries Mertens mengatakan tertarik kepada Bali United karena dianggap tim ini tim kuat dan bermental juara. Ini tentunya sinyal bagus bagi Bali United meskipun Mertens tak muda lagi yakni 35 tahun. Namun kemampuan pemain yang bertinggi tubuh 170 cm ini masih cukup apik. Apalagi Bali United terkenal suka dengan pemain-pemain lincah seperti contohnya Privat Mbarga dan Eber Beza. Dan Mertens pun memiliki hal tersebut. Tentu kita akan lihat musim depan apakah para marquee player ini akan gabung tim Indonesia. Dari Persebaya, polemik Persebaya masih terus berlanjut. Setelah CEO Persebaya Azrul Ananda mundur, para bonek masih terus mendesak manajemen dan pemain agar lakukan perombakan. Tapi tentunya ini tak akan instan, harus tunggu bursa transfer baru bisa dilakukan perombakan. Mengenai pengganti Azrul Ananda di Persebaya, pihak komisaris PT Persebaya masih inginnya Azrul tetap bertahan. Namun kabarnya mantan bos PSS Semarang Junianto akan ambil alih Persebaya. Hal ini pun tak lepas dari keinginan bonek agar Junianto ke Persebaya dan merombak total susunan Persebaya. Di sisi pelatih sendiri, para bonek tak mempermasalahkan jika Aji Santoso ingin out. Yang penting Persebaya dapat pelatih baru yang lebih baik dari Aji. Untuk pemain, terutama pemain asing, ini yang disorot. Para bonek meminta Bruno Moreira untuk kembali ke Persebaya. Bruno dianggap pantas untuk menggantikan Igor Vidal yang cedera cukup parah. Sementara untuk striker Silvio Junior sendiri, para bonek meminta Silvio dicoret dan digantikan oleh striker lain. Dan nama David da Silva dari Persib pun yang paling mencuat bersama beberapa striker lain yang direkomendasikan oleh para bonek seperti Bergson da Silva dari JDT, Boris Kopitovic top scorer Liga Singapura, dan Danilo Alves top scorer Liga Thailand. Sementara dua pemain asing lain seperti Soya Momoto dan Leo Lespoor kabarnya pun tak luput dari keinginan bonek untuk dirombak. Nah, kita akan lihat seperti apa perombakan di Persebaya di jendela transfer ini.